Apakah meludah dapat dipidana? Dan bila ya, lantas jenis dan bentuk meludah seperti apa yang bisa dipidana, yang bisa membuat Anda berujung dipidana? Halo, selamat datang di Togar Situmorang Law Firm. Saya Luisa Turnip, bersama saya ada Bapak Darius Situmorang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang meludah. Di sini kita akan membahas tentang meludah ini, Pak. Meludah itu adalah proses alami dari tubuh kita manusia, ya Pak ya. Namun di budaya kita, meludah itu juga bisa satu bentuk ekspresi dari seseorang itu ketika mereka merasa jijik, ketika merasa tidak suka kepada seseorang. Dan bagaimana menurut Bapak dengan meludah ini? Kapan meludah itu bisa dianggap sebagai perbuatan tidak mengenakan dan bisa dipidana? Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Luis Turnip ya, yang mana pada hari ini ya saya diberi kesempatan untuk mengedukasi terkait adanya apakah meludah dapat dipidana. Adapun definisi dari meludah tersebut adalah bahwa ya, ludah yang disampaikan atau yang dibuang oleh ya tanda kutip dari mulut seseorang ya, dimana meludahnya tersebut ya, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja ya, yang berakibatkan orang lain tersebut merasa tersinggung atau tidak nyaman ya dengan adanya orang tersebut meludah dengan sembarangan ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan adanya meludah ya, baik itu yang dialami secara proses dari manusia ya, tapi yang dilakukan tersebut secara langsung maupun tidak langsung ya, yang mana kalau dikategorikan meludahnya tersebut ya hanya ditempatkan di satu tempat ya, tapi tidak mengakibatkan orang tersebut merasa seperti dihina ya, atau orang tersebut merasa perbuatannya tersebut dari orang tersebut merasa dilecehkan. Nah, ini harus kita coba cermati ya, terkait ya orang tersebut meludahnya seperti apa. Oke, artinya yang dimaksud Bapak itu tidak selamanya meludah itu salah, karena memang itu proses alami dari manusia ya. Kalau dia meludah di tempat yang tepat, tidak menunjukkan bentuk penghinaan kepada orang, itu tidak masalah, begitu ya Pak. Betul. Tetapi meludah dengan disengaja, dengan motif atau ada maksud karena didorong atau dikendarai rasa tidak suka kepada seseorang itu, lalu meludah langsung kepada orang itu bisa dianggap sebagai perbuatan tidak menyenangkan, begitu Pak? Yes. Okay. Karena perbuatan tersebut secara tidak langsung ya, jika ya, meludahnya tersebut tidak ditempatkan pada orang tersebut ya. Tapi kalau misalkan meludahnya tersebut ditempatkan pada orang tersebut ya, dengan maksud ya orang tersebut tidak suka sama orang tersebut ya, akhirnya dia melampiaskan dengan cara meludah. Nah, ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Dan tidak bagus ya. Bentuk atau secara praktikalnya itu Pak Darius bagaimana? Apakah itu langsung meludahkan ke muka orang itu atau meludah di depannya? Nah, ini karena udah menyangkut konteks tempat ya. Kalau tempat misalnya ada dua orang sedang berinteraksi, si A dan si B. Si B tidak suka kepada si A, Pak.
Nah, si B ini langsung meludah ke mukanya, itu bisa tidak itu sudah masuk perbuatan yang dipidana? Ya. Bisa ya? Kalau itu langsung ditempatkan Ke pada muka atau orang tersebut, ya, secara sengaja? secara sengaja, berarti memang sudah ada niatnya. Oke, ada niat. Ya, ada mens reanya yang memang dia sampaikan ya kepada orang tersebut. Intinya mens rea tadi. Mens reanya ada maksud. sudah ada maksud tertentu yang sudah memang sudah disiapkan. Baik. Ya, tapi kalau meludahnya tersebut memang tanpa didasari atau memang orang itu, ya kan, tidak sengaja, ya, meludahnya tersebut, ya, misalkan contoh kita duduk di suatu tempat, dia meludahnya tersebut bukannya, ya, di suatu tempat, misalkan di tempat yang agak jauh, tapi dia mudah secara langsung di tempat yang ada di situ, ya. Tapi kalau memang nggak menunjukkan ke orang tersebut, ya kan, berarti tidak ada maksud dia untuk melecehkan orang tersebut, ya, gitu, menghina orang tersebut, karena dia mudahnya tersebut di belakang atau di samping, ya, tempat lain, kan, itu. Misalnya ada di sini posisinya, kita duduk di kafe dan di kafe itu ada jendela misalnya, lalu saya meludah, lalu secara tidak sengaja ada kebetulan orang lewat, itu tidak dipidana, ya? Ya, kemungkinan dia meludahnya itu ada sesuatu mungkin kan yang memang dia harus keluarkan, kan, itu. Misalkan dorongan dari tubuh, dia dari ada tubuhnya benda masuk, apa, benda misalkan, asing kan, gitu, itu, ya. misalkan ada dia tadi Semut dia misalnya. kemasukan benda, misalkan tulang ikan atau apa, kan, itu, ya, yang berakibatkan dia akan mengeluarkan dia punya Secara ludahnya spontanitas, tersebut ya. secara spontanitas, ya, tapi tidak di depan orang yang di sebelahnya, kan, itu. Oke. Tapi kalau secara langsung dia coba untuk, ya kan, menyampaikan atau melampiaskan ke diri di sebelahnya orang tersebut, ya, memang sudah disengaja, tidak ada perbuatan unsur pidananya di situ. Oke, kembali lagi niat dan juga niat atau mens rea tadi, ya, Pak, ya, dia unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu, yang penting kita lihat dulu, kalau memang dia meludahnya secara tidak sengaja, ya, itu proses memang alami yang dia bawa. Tapi kalau memang dia meludahnya dengan sengaja dan memang sudah ada Dialamatkan tujuan kepada dan orang. langsung ditujukan kepada Objeknya. orang tersebut, Ya. ya, subjeknya langsung, Ya, nah, subjeknya langsung. ini bisa dipidana. Oke. Ya, adapun, ya, yang kategori pidananya mungkin bisa pencemaran atau perbuatan tidak menyenangkan. Karena orang tersebut merasa kalau kita bilang dilecehkan lah, gitu, ya, Ya. atau tidak bagus lah, Dihina. kan, gitu, dihina lah secara langsung, kan, Ya. itu. Nah, walaupun dengan cara mudah, ya kan, di depan orang tersebut, ya. Tapi itu pun kalau memang ada proses yang kayak orang tersebut buat, kan, gitu. Tapi kalau dia juga mencoba mudah juga, tapi tidak langsung ke subjeknya, ya kan, ke muka subjeknya atau orang tersebut, tapi di samping orang tersebut juga sama juga, ya, orang tersebut juga merasa direndahkan,